Pak Suko, kita melanjutkan pembicaraan kemarin ya Pak Suko mengenai gempa. Iya, Kita melihat baik, kemarin baik. ada gempa di Cianjur, gempa di Iya, Jember, dan gempa di Garut, sekarang gempa di Sukabumi. Tidak iya. disangka-sangka ya Pak. Bisakah Anda jelaskan terkait gempa yang baru saja terjadi pagi ini? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada tadi pagi ya, pukul 07.50 ya, 07.50 yang bertujuh WIB wilayah Jawa Barat itu terjadi gempa bumi ya. Epicenter dengan kekuatan 5,8, epicenternya terletak di 7,09 Bintang Selatan, 106,95 Bujur Timur. Berlokasi di darat wilayah Sukabumi, Jawa Barat, tapi kedalamannya dalam, jadi 122 kilometer. Nah, ini dia dalam ya, dalam dan berada di daratan. Ya, jenis mekanismenya itu epicenternya kedalamannya benar gempa bumi termasuk merupakan gempa bumi ya menengah sampai dalam gitu ya, deformasi patahan batuan dalam lempeng Indo-Australia yang populer disebut dengan gempa intralap atau gempa Benioff. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan transport atau naik. Nah, dampak gempa bumi itu dirasakan di daerah Bogor, Cianjur, Bandung, Pangandaran, dan sebagainya itu 4 mmi. Ya, kemudian daerahnya sekitarnya 3 mmi. Getaran juga dirasakan di daerah Garut, Bekasi itu 2 mmi. Artinya hanya seperti mobil lewat lah gitu. Baik. Jadi, ya silakan. Ya baik, silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi kami merekomendasikan masyarakat untuk diimbau harap tenang saja, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Kebenaran agar menghindari bangunan kalau kira retak dan rusak, paling tidak ya agak menjauh. Tapi kalau dengan kekuatan seperti ini, intensitasnya seperti itu, kemungkinan rusaknya kemungkinan kecil ya. Nah, tapi tolong pastikan informasi hanya bersumber dari BMKG masyarakat supaya nggak panik ya. Karena kalau sudah begini biasanya ada isu-isu yang macam-macam itu, sehingga saya harapkan masyarakat kita tetap tenang, informasinya harus dari BMKG, sehingga tidak tersesat informasinya. Terima kasih. Baik Pak, tapi sebetulnya apakah ada kemungkinan Pak gempa susulan dengan magnitudo yang lebih besar kembali terjadi dalam waktu dekat? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan karakteristik gempaan itu, bahwa gempa susulan itu selama ini lebih kecil namanya gempa susulan. Jadi tidak mungkin lebih besar daripada gempa utama. Kecuali gempa yang berbeda. Ya. Kalau gempa yang tadi adalah gempanya, kalau gempa susulannya pasti lebih kecil. Memang ini juga memang terjadi. Gempa susulannya itu magnitudenya 3,0 pada pukul 08.05 tadi. Yang tadinya pertama gempa utamanya adalah 5,8 ya, kemudian gempa susulannya itu pada 08.05 itu 3,0, hanya satu gempa susulan sampai saat ini. Ya. Baik Pak Suko, ini kan kita juga merasakan sendiri ya Pak dalam waktu berdekatan beragam gempa besar kita rasakan kemarin ya tadi Cianjur, Jember, Garut, Sukabumi dan juga bersamaan dengan aktivitas vulkanik dari Semeru yang juga sedang tengah aktif dan erupsi. Apakah ini sebenarnya berkaitan dan apakah dalam waktu dekat kita bisa mengantisipasi akan adanya gempa besar lagi dalam waktu dekat? Nah, jadi begini Bapak Ibu para pendengar kalian, bahwa kalau gempanya ini energinya bisa keluar, itu malah bersyukur sebenarnya. Dengan gempa 5,5 keluar ini malah bersyukur, sehingga kemungkinan gempa lebih besar itu bisa juga terkurangi potensinya. Kalau lama nggak terjadi gempa, itu malah perlu tanda tanya, berarti ada energi yang masih tersimpan. Jadi dengan banyaknya energi yang terlepas, ini sebenarnya malah bagus ya, bagus untuk kita sehingga tidak terlalu berdampak gitu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat kita semuanya. Hanya saran kami adalah yang penting bagaimana masyarakat kita ini paham bagaimana kalau terjadi gempa itu harus diselamatkan seperti apa, gitu ya. Mengantisipasi seperti apa, itu yang paling penting menurut saya. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, langkah atau antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak yang terjadi karena gempa ini? Baik, Bapak Ibu semuanya, para pendengar, bahwa saran kami
memang daerah ini kan daerah gempa bumi di Indonesia ini. Ya paling tidak kalau membangun, ya bangunan yang kuat, yang kira-kira dapat diperhitungkan kemungkinan terjadinya dampak gempa bumi. Kalau bangunannya sudah lapuk-lapuk, kira-kira sudah mulai diperbaiki, ya. Kalau membangun harus ada kolom-kolom yang cukup kuat sehingga tidak mudah roboh. Sehingga masyarakat terus kemudian harus waspada dengan informasi-informasi yang saling berseliweran sampai saat ini, ya akan terjadi gempa lebih besar dan dahsyat. Nah ini nggak usah terpancing seperti itu. Paling tidak selalu mendengar informasi atau mencari informasi yang berasal dari BMKG, gitu Mbak.